Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Reza Lirawan dari kelas 3B Teknik Komputer dan Jaringan dengan NIM 4251939. Di sini saya akan melakukan presentasi terkait dengan tugas proyek CRUD dari Android. Baik, langsung saja untuk penjelasannya. Adapun yang akan saya jelaskan di sini adalah hanya pada bagian Java Activity atau Java File beserta API yang digunakan pada proyek kali ini. Baik, langsung saja. Yang pertama akan saya jelaskan itu ada pada bagian C atau create data. Seperti yang dilihat pada layar di sini ada pada bagian create. Untuk bagian pertama itu inisialisasi atau pengenalan widget-widget yang digunakan beserta ID widget yang digunakan. Yang kedua yaitu pada bagian sini merupakan toolbar atau ID toolbar yang digunakan ketika kita penambahan data. Dan di sini ada juga toolbar hampir sama pada bagian atas, yaitu toolbar back. Satu komponen pada bagian toolbar dan sebutan toolbar back, yang dimana ketika toolbar back itu ditekan akan melakukan sebuah fungsi proses yang disebut dengan on back present atau kembali. Adapun yang di sini merupakan adalah inisialisasi ID terhadap widget yang digunakan, yaitu ID yang digunakan. Yang selanjutnya itu btn submit. Btn submit di sini merupakan ketika tombol submit yang dilakukan ketika user akan mengirimkan data dari API ke database. Dari database, jadi posisi Java di sini atau user interface di sini ada pada bagian client. Jadi ketika user menekan tombol submit, jadi dia akan melakukan pengiriman data melalui pengecekan data terhadap REST API yang ada pada add data. Kemudian jika sesuai dengan API atau pada bagian table akan selanjutnya masuk ke dalam database. Sebelum dari setelah btn submit ditekan, itu akan memunculkan fungsi yang disebut dengan show dialog, yang dimana show dialog itu akan mengeluarkan pesan yang dengan pesan apakah data kamu sudah benar. Berarti ketika melakukan update add akan mengeluarkan show alert dialog dengan mengeluarkan begini. Dan jika tombol submit ditekan akan dilakukan proses pengiriman data, yang dimana ketika proses pengiriman data itu di dalam prosesnya itu akan memunculkan proses yang disebut dengan menambahkan data, yang dimana akan menyimpan inputan dari user yang berupa name, address, dan hobi. Akan melakukan jika tidak menekan submit, dengan kata lain else dari submit itu sendiri itu cancel, maka akan kembali atau gagal menambahkan data. Adapun dari validasi data itu sendiri, yaitu ketika di bagian handler ini ketika ditekan maka memunculkan atau menjalankan fungsi baru yang disebut fungsi validasi data, di mana validasi data di sini merupakan semacam pencocokan terhadap inputan yang dimasukkan oleh user itu sendiri, yang dimana inputan user itu harus tidak boleh kosong, yang dari ini nama, address, ataupun hobi. Jika terdapat kosong, dia akan mengeluarkan dengan pesan bahwa periksa kembali data masukan yang Anda masukkan. Jika name, address, dan hobi telah terisi, dia akan menjalankan fungsi dan nama kirim data. Void kirim data di sini dia merupakan bentuk penghubungan antar koneksi API. Jadi ketika melakukan update akan dilakukan pengecekan terhadap API dari add mahasiswa. API dari add mahasiswa itu sendiri dapat berbentuk seperti ini, dihubungkan dengan include connection PHP, penghubungan antar API, user API, dan database melalui connection.php. Jadi di sini akan mengambil atau melakukan post atau method post, yang dimana dalam method post ini mengirimkan data melakukan proses pengiriman data dari client, API, dan database. Dan isi dari
isi yang akan dikirimkan dari klien itu, inputan klien ada berupa nama, NIM, address, dan hobi yang disesuaikan dengan isi dari tabel yang ada di dalam database itu sendiri. Jika isi tersebut dilanjutkan, maka dia akan menyeleksi dari tabel cek dari tabel mahasiswa dengan inputan parameter inputan NIM. Setelah itu jika dia berhasil membaca tabel, dia akan melakukan insert data atau pemasukan data terkait dengan data-data yang dimasukkan di dalam tabel mahasiswa, yang dimana NIM, name, address, dan hobi dimasukkan datanya sesuai dengan yang dimana berurutan. NIM akan dimasukkan pada bagian NIM, name akan dimasukkan pada name, address, dan address, hobi, dan hobi. Setelah itu jika berhasil, dia akan statusnya akan berhasil, dan jika gagal dia akan gagal. Dan jika ternyata data yang dimasukkan telah ada, dia akan mengeluarkan fungsi fungsi atau result gagal data sudah ada. Kita kembali lagi penjelasan terkait dengan void kirim data. Dengan adapun parameter yang digunakan ketika kirim data itu seperti ini: NIM, name, address, dan hobi. Dan sektek tambah data, jika terjadi proses, maka akan melakukan log cek tambah data dan akan melakukan respon terhadap status dan resultnya. Jika data telah berhasil melalui API dan masuk ke database, maka akan memunculkan alert dialog yang dengan pesan bahwa berhasil menambahkan data. Dan dia ketika berhasil menambahkan data itu akan memunculkan semacam dialog yang ada semacam button kembali dan button kembali, yang dimana button kembali ini akan melakukan intent atau melakukan kembali atau masuk ke main activity class atau pembacaan data dari database table mahasiswa itu sendiri. Itu tadi untuk else, gagal menambahkan data atau terjadi kesalahan ketika pembacaan pengiriman dari klien ke API dan database, dan dia akan kembali. Itu tadi pada bagian penjelasan dari activity atau class atau Java dari add mahasiswa dan beserta API-nya. Jadi untuk pada add mahasiswa tadi itu dia akan berjalan pada klien itu sendiri, yang dimana klien akan menginputkan data-data dari mahasiswa yang akan dimasukkan, yang kemudian akan diproses oleh REST API dengan nama add mahasiswa dengan metode post atau pengiriman dari REST API ke database itu sendiri. Jadi prosesnya selanjutnya pada bagian read atau pembacaan data, bagian R. Untuk pembacaan data itu sendiri ada pada activity main activity, di mana seperti sebelumnya kan pengenalan widget terhadap widget-widget yang digunakan pada bagiannya. Terus di bagian toolbar ada untuk toolbarnya, list proses, ID, pemberian ID, dan SRLman merupakan swap container post dialog. Jadi SRLman ini akan melakukan sebuah fungsi yang disebut melakukan refresh listener. Jadi ketika user masuk ke bagian pembacaan read, dia akan melakukan sebuah fungsi on refresh atau refresh dan melakukan pembacaan data. Di public void scroll refresh akan mengeluarkan semacam proses dialog dengan set message mengambil data atau pembacaan data. Selanjutnya di bagian selanjutnya void initialization array dia akan melakukan pembacaan terhadap array atau isi tabel yang ada dari name, address, dan hobi. Dari sini public void get data merupakan API dari pembacaan atau pengambilan data dari scroll refresh ini sendiri. Jadi dia akan melakukan new handler atau public void run data dengan get data. Jadi get data di sini merupakan API atau URL dari API dari kelompok 2, yaitu get data. Untuk get data itu sendiri API-nya seperti ini. Jadi ketika sudah berhasil terhubung dengan database, dia akan melakukan select terhadap tabel mahasiswa. Jadi dengan konteks seluruh data dari tabel mahasiswa itu sendiri, atau kayak semacam pembacaan seluruh data ceritanya yang ada di dalam tabel mahasiswa itu sendiri. Lalu dia akan mengambil data dari tabel mahasiswa, dan jika statusnya dia berhasil, dia akan menampilkan row yang akan nantinya dimunculkan.
Setelah itu adapun tagnya itu get data. Lalu di sini di boolean, jadi adapun yang akan diambil, parameter yang akan diambil itu adalah name dari array-nya name atau nama-nama dari setiap table atau kolom yang ada di dalam table kolom dari table yang akan diambil, name, address, dan hobi. Yang selanjutnya akan menampilkan data berbentuk CLV. Bagian sini akan bagian file CLV data user adapter. Dia akan mengambil RNAME dan address di bagian sini CLV data user. Bagian mana tadi itu, yang ini public CLV ya, activity konteksnya dia akan mengambil array list atau string dari name, dan lain-lain. Yang di bagian sini konteks name, address, dan hobi. Selanjutnya dia akan melakukan list process set adapter. Dan untuk intent ini nantinya akan dikirim ketika proses koneksi server selesai, maka aplikasi akan berpindah ke kelas dan mengirim data-data hasil query ke server. Itu tadi untuk bagian read. Selanjutnya bagian update. Untuk bagian update ini ada pada bagian Java class atau Java file di edit mahasiswa. Jadi sebelumnya pada di read tadi itu atau di sini terjadi pada proses bagian sini, yaitu ketika klien mau melakukan permintaan atau get atau pembacaan data dari database. Jadi ketika klien melakukan di refresh, dia akan masuk ke dalam REST API dan melakukan select terhadap database, dan jika berhasil melakukan select, dia akan mengembalikan pembacaan data dari REST API kembali ke klien dan memunculkan isi-isi dari database yang ada dengan metode get. Selanjutnya kita update. Untuk update tadi ada bagian mahasiswa, seperti sebelumnya pengenalan widget, langsung pengenalan toolbar yang digunakan sini, navigation on back present seperti yang penjelasan sebelumnya. Jadi name, intent sini, intent get data from main. Jadi bagian sini tadi kan ada intent. Di sini nanti ini yang akan diambil dari edit mahasiswa. Jadi ketika kita mengklik satu nama atau name dengan parameter name, dia akan mengambil data dari activity main. Jadi berdasarkan name, address, dan hobi yang dimasukkan, isilah dari main activity tadi yang dimasukkan dari intent. Lalu set text dan menyimpan teks tersebut di dalam form edit data tersebut. Lalu button update. Jadi ketika user telah selesai melakukan update terhadap form atau data yang dimasukkan, yang dipilih tadi, dia akan ketika diklik dia akan menjalankan fungsi show dialog, yang dimana show dialog ini juga akan memunculkan sebuah alert message yang dimana are you sure want to update your data. Jadi ketika tombol update ditekan di dalam form XML atau form dari user interface itu, dia akan memunculkan alert dialog seperti ini. Jadi ketika user telah menekan update, dia akan menjalankan fungsi void on click dengan pesan bahwa sedang dilakukan updating data dengan name, dengan para name, address, dan hobi dari pengambilan get text dan dikonvert ke to string, dan akan menjalankan new handler atau fungsi terbaru dengan nama validating data, di mana di dalam validating data ini kembali melakukan pengecekan bahwa seperti pada add mahasiswa sebelumnya, bahwa tidak boleh ada kosong terhadap dengan tidak boleh kosong atau tidak boleh equal atau seperti ini terhadap pengisian dari yang ada pada isi form mahasiswa atau user interface tersebut. Nah, jika semua syarat terpenuhi, maka akan melakukan fungsi update data, ini mana update data ini ketika melakukan proses pengiriman data dari klien, dia akan melakukan pengecekan atau pembacaan terhadap REST API yang ada pada kelompok 2 dengan nama update data. Jadi API pada update data itu sendiri seperti ini. Jadi ketika kita telah berhasil menghubungkan antara klien, API, dan database dengan menggunakan connection .php. Jadi untuk jadi ketika hampir sama ketika melakukan pembacaan data, di sini kita menggunakan metode post, yang dimana pengiriman dari
pengiriman data dari klien API ke database itu sendiri dengan parameter yang disesuaikan dengan name, address, dan hobi. Jadi ketika data itu tersebut dikirim dan tidak kosong, maka akan dilakukan update terhadap tabel mahasiswa, yang dimana dia akan melakukan pengecekan atau penyetingan atau pemasukan kembali data terhadap nama, address, hobi, dan dengan kondisi bahwa NIM yang dimasukkan sebelumnya berdasarkan NIM. Jadi NIM ini bertindak sebagai fungsi ID terhadap data atau ID terhadap kolomnya. Jadi jika telah berhasil dengan statusnya berhasil, gagal, dan statusnya gagal jika untuk begini. Setelah itu dengan bagian sini parameternya, dengan parameter dari API atau proses dilakukannya update ada name, address, dan hobi. Take updating data, jika statusnya telah berhasil, maka dengan status berhasil maka akan memunculkan bahwa data has been update, dan akan memunculkan positive button atau sebuah button kembali, di mana button kembali itu akan tertuju atau masuk ke dalam main activity atau pembacaan data, yang kemudian di dalam pembacaan data itu kembali akan menjalankan fungsi refresh lagi atau pembacaan data kembali. Selanjutnya jika gagal, jika statusnya atau tidak atau semacam API tidak atau API atau dalam proses pengupdatean data tidak sesuai, maka dia akan gagal menambahkan data dan akan kembali ke menu update data atau edit mahasiswa. Selanjutnya pada bagian create, read, update, dan delete. Untuk bagian untuk delete itu sendiri ada juga pada bagian Java dari edit mahasiswa, dikarenakan ada satu form dengan icon di bagian atasnya itu ada icon trash atau sampah. Jadi ID dari action ID delete itu sendiri ada pada bagian menu, dan delete itu di bagian sini dengan label icon delete yang seperti ini. Lalu ketika kita menekan icon tersebut, dia akan memunculkan sebuah alert dialog, yang dimana dia akan memunculkan dengan pesan do you want delete this name. Jadi name ini semacam seperti yang saya jelaskan sebelumnya, bahwa name di sini bertindak sebagai parameter atau ID dari kolom. Selanjutnya jika kita menekan yes, dia akan melakukan sebuah proses dialog dengan pesan deleting, dan kemudian akan dikirimkan kembali atau informasi tersebut akan dikirimkan melalui API deleting mahasiswa, di mana deleting mahasiswa di sini ada API-nya berbentuk gini. Jadi seperti yang sebelumnya saya jelaskan, bahwa di sini ini bertindak sebagai ID. Jadi dia akan melakukan delete dari tabel mahasiswa berdasarkan dari NIM yang dipilih. Setelah itu dia akan seperti sebelumnya, jika delete telah selesai dia akan memunculkan pesan bahwa data delete successfully, dan back kita akan diarahkan kembali ke main activity atau pembacaan read data kembali dalam menu utama. Itu tadi untuk bagian delete serta update. Jadi hampir sebenarnya untuk prosesnya itu hampir sama dengan semuanya. Ketika user yang pertama melakukan pembacaan data, dia akan melakukan pada klien, dia akan melakukan request atau pengecekan terhadap melakukan request dan method get dari REST API, yang kemudian diberikan izin ke database, yang kemudian dikirimkan kembali ke bagian klien atau user interface klien itu. Begitu juga dan update delete dan update delete nya prosesnya itu melalui klien di REST API dan database. Jadi untuk run aplikasi dapat dicek pada video berikut seperti ini. Jadi di sini kita langsung masuk ke bagian di sini proses pengambilan data, yaitu mengambil data atau proses get yang saya sebelumnya jelaskan. Nah, pada sini tidak ada, kita menekan tombol icon tambah, kita masukkan name, kita ulang dulu sedikit. Jadi kita masukkan name di sini dengan tipe number, nama, kemudian address yang dimasukkan
masukkan address hobi, kita juga masukkan, lalu kita tekan submit. Itu tadi menemukan sebuah alert dialog yang saya sebelumnya. Terus saya akan kembali ke menu read atau menu utama. Akan dilihat di sini merupakan proses update. Jadi saya akan mengupdate pada bagian hobi, yaitu hobi, kemudian banyak dari update menatap langit dan dia berhasil. Kemudian akan kembali ke menu read data untuk dilakukan chat ya, bahwa terus kita menghapusnya, delete dan mengambil data kembali ke menu dan berhasil. Itu tadi contoh run aplikasi dari project CRUD dari pelaporan aplikasi. Sekian dari saya, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.